Ginjalnya dihargai 135 juta di Kamboja. Polda Metro sebut 122 WNI pulang dengan luka masih basah. Ginjalnya dihargai 135 juta rupiah. Ada 122 WNI jadi korban dari sindikat jual beli ginjal jaringan internasional. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut sebanyak 122 WNI itu diberangkatkan ke Kamboja. Di negara itu, ginjal mereka diambil di rumah sakit dan kemudian dijual. Pada saat korban dibawa ke Polda Metro Jaya setelah kembali dari Kamboja, itu luka masih dalam keadaan basah. Kata Hengki di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis 20 Juli 2023. Ia mengatakan para korban kembali ke tanah air dalam keadaan luka yang belum kering. Hal itu lantaran mereka hanya mendapat waktu 1 minggu pemulihan ketika berada di Kamboja. Sementara itu, saat ini Polda Metro Jaya tengah merawat 6 korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menjadi korban sindikat jual beli ginjal internasional. Ke-6 orang itu kehilangan 1 organ ginjalnya usai diberangkatkan oleh sindikat ke Kamboja. Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Heri Wijatmiko menuturkan, 6 orang itu masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari 6 pasien tersebut, 1 orang ginjal kanan sudah tidak ada dan 5 orang kehilangan ginjal kiri. Tutur Heri di Polda Metro Jaya pada Kamis 20 Juli 2023. Para korban juga hingga kini masih diperiksa secara keseluruhan mulai dari laboratorium forensik dan juga CT scan. Kami melaksanakan pendampingan dan rehabilitasi serta layanan kesehatan kepada semua pasien yang tadi kami sampaikan dan kami akan melakukan pendampingan pada seluruh pasien, jelas Heri. Di sisi lain, Kombes Hengki Haryadi kembali menjelaskan bahwa para korban kembali ke tanah air dalam keadaan luka yang belum kering. Hengki menyebut tiap korban mendapat bayaran 135 juta rupiah dari hasil menjual ginjalnya. Dari 122 korban yang diberangkatkan itu, polisi memastikan tidak ada yang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan kami sampai saat ini belum ada yang meninggal dunia, pungkas dia. Sementara itu, polisi telah menangkap 12 orang terkait kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, Aibda M berperan membantu agar para sindikat jual beli ginjal ini agar tidak terlacak oleh aparat. Dia ini anggota yang sudah berusaha untuk mencegah, merintangi baik langsung atau tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat, dan pada intinya adalah menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Jelas Hengki di Mapolda Metro Jaya dikutip tribunmedan.com dari kompas.com pada Kamis 20 Juli 2023. Hengki menyebutkan oknum tersebut menerima imbalan hingga total 612 juta rupiah atas jasanya tersebut. Selain Aibda M, polisi juga menetapkan 1 orang oknum dari pihak imigrasi berinisial HA. Oknum tersebut diketahui menerima uang sekitar 3,2 hingga 3,5 juta rupiah dari 1 orang pendonor yang diberangkatkan. Oknum petugas imigrasi itu diduga ikut berperan memalsukan surat rekomendasi untuk keluar negeri. Keberangkatan ke luar negeri ternyata mereka memalsukan rekomendasi dari beberapa perusahaan, seolah-olah akan family gathering ke luar negeri, jelas dia. Apabila ditanya petugas imigrasi akan kemana, family gathering, ini surat rekomendasi. Ini ada 2 perusahaan yang dipalsukan oleh kelompok ini, seolah-olah akan family gathering termasuk stempelnya, sambung dia. Sementara 10 orang lainnya memiliki peran yang berbeda-beda. Dari 10 orang, 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini adalah koordinator secara keseluruhan. Atas nama tersangka H, ini menghubungkan Indonesia ke Kamboja, ujar Hengki. Kemudian koordinator Indonesia atas nama Septian. Kemudian khususnya yang melayani menghubungkan Kamboja dengan rumah sakit, menjemput calon pendonor, ini sudah ditangkap juga. Ini sudah kami kejar ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman, lanjut dia.